Ya kita belum bahas, tapi tentu nantilah kita belum bahas. Tapi nanti dampaknya ke inflasi gimana Pak? Akan Ya, naik? pasti akan berdampak. Pak, IKK naik. Apa? Gimana Pak? IKK naik apakah karena stimulus Pak? Ya kan saya sudah bilang naik. Jadi kita udah lihat dari beberapa data memang di kuartal keempat naik lagi Di kuartal dari 4 segi konsumen. Ya. Pak, soal redenominasi ini kan jadi masuk prolegnas Pak. Kalau dari Kemenkes sendiri namanya gimana Pak? Ya kita belum bahas, tapi tentu nantilah kita belum bahas. Tapi nanti dampaknya ke inflasi gimana Pak? Akan Ya, naik? pasti akan berdampak. Berarti menaikkan inflasi Pak? Kita belum bahas ya. Pak, IKK naik. Apa? Gimana Pak? IKK naik apakah karena stimulus Pak? Ya kan saya sudah bilang naik. Jadi kita udah lihat dari beberapa data memang di kuartal keempat naik lagi Di kuartal 4 dari segi konsumen. Ya. Pak, soal redenominasi ini kan jadi masuk prolegnas Pak. Kalau dari Kemenkes sendiri namanya gimana Pak? Ya kita belum bahas, tapi tentu nantilah kita belum bahas. Tapi nanti dampaknya ke inflasi gimana Pak? Akan Ya, naik? pasti akan berdampak. Berarti menaikkan inflasi Pak? Kita belum bahas ya. Masih. Kasih Pak. Redenominasi adalah pemangkasan atau penyederhanaan nilai mata uang tanpa memengaruhi nilai tukarnya yang dilakukan saat kondisi ekonomi sedang stabil atau sehat. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa berencana menyederhanakan mata uang rupiah atau redenominasi. Nantinya uang pecahan Rp1.000 akan diubah menjadi Rp1. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa berencana menyederhanakan mata uang rupiah atau yang dikenal dengan kebijakan mengubah Rp1.000 menjadi Rp1. Rencana ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan tahun 2025-2029. Kini pemerintah tengah menyiapkan rancangan undang-undang tentang perubahan harga rupiah atau redenominasi. Aturan itu ditargetkan rampung pada tahun 2027 mendatang. Redenominasi adalah pemangkasan atau penyederhanaan nilai mata uang tanpa memengaruhi nilai tukarnya yang dilakukan saat kondisi ekonomi sedang stabil atau sehat. Contohnya, uang pecahan Rp1.000 diubah menjadi Rp1. Adapun tujuan redenominasi adalah untuk efisiensi perekonomian nasional, menjaga stabilitas nilai rupiah agar daya beli masyarakat terjaga, dan meningkatkan kredibilitas mata uang rupiah di mata dunia. Rencana redenominasi rupiah sebetulnya telah lama bergulir sejak 2013 lalu. Rencananya 3 angka 0 dalam mata uang rupiah akan dihilangkan. Dia disusun dengan imbalannya. Saya pikir kita pasti perbankan yang lihat yang menilai kan rate-nya profitable apa enggak, karena mereka base-nya profesional kan. Ada betulnya juga sedikit karena kan usia sebetulnya ada misi regional development juga kan. Tapi yang regionalnya belum dikembangkan, mungkin di mana ada pemberdayaan di sekitar Jalur supaya ekonomi sekitar itu mungkin dikembangkan ke depan. Jadi enggak ada betulnya. Pak, Kopdes ada yang kesusahan untuk akses dana setelah ada PMK Pasbila itu gimana Pak? Ada beberapa dari Menteri Koperasi bilang Kopdes masih kesusahan mengakses pendanaan dari Himbara Pak. Bukan dari saya kan, dari Himbaranya. Saya nggak tahu seperti apa, harusnya dia disusun dengan Himbaranya. Saya pikir kita pasti perbankan yang lihat yang menilai kan rate-nya profitable apa enggak, karena mereka base-nya profesional kan, komersial dan profesional. Jadi saya nggak tahu seperti apa masalahnya, tapi nanti harusnya kalau seminggu nggak jalan saya ketemu mereka deh. Pak Purbayu usul uang sitaan 13 M dari Pak Prabowo untuk LPDP
sudah dimasukin ke PDP, kita kasih 0,5 triliun untuk ke PDP. Nggak boleh kan? Pak yang saya PPN 8% Pak gimana Pak? Masuk kalau? Pak PPN 8% tadi gimana Pak? Pak PPN 8% Pak? PPN 8% Pak. Pak kamera Pak. Oh, boleh lihat kamera Pak. Buat saya yang berbohongan pokoknya sebelum saya tadi udah Penyerapan sama BTN udah gimana Pak? Pak PPN 8% Pak. Oke, makasih ya. Ada betulnya juga sedikit karena kan sebetulnya ada misi regional development juga Pak. Tapi yang regionalnya belum dikembangkan, mungkin di mana ada pemberhentian di sekitar jalur bus supaya ekonomi seperti itu mesti dikembangkan ke depan. Jadi enggak ada betulnya. Pak, Kopdes ada yang kesusahan untuk akses dana setelah ada PMK Pasbila itu gimana Pak? Ada beberapa dari Menteri Koperasi bilang Kopdes masih kesusahan mengakses pendanaan dari Himbara Pak. Misalnya dari saya kan dari Himbara, saya nggak tahu seperti apa harusnya dia diskusi dengan Himbaranya. Saya pikir kita pasti perbankan yang lihat yang menilai kan rate-nya profitable apa enggak, karena mereka base-nya profesional kan, komersial dan profesional. Jadi saya nggak tahu seperti apa masalahnya, tapi nanti harusnya kalau seminggu nggak jalan saya ketemu mereka deh. Pak Purbaya usul uang sitaan 13 triliun dari Pak Prabowo untuk PDP seperti apa Pak? Sudah dimasukin ke PDP, kita kasih 0,5 triliun untuk ke PDP. Nggak boleh kan? Pak yang saya PPN 8% Pak gimana Pak? Masuk kalau? Pak PPN 8% tadi gimana Pak? Pak PPN 8% Pak? PPN 8% Pak. Pak kamera Pak. Oh, boleh lihat kamera Pak. Buat saya yang berbohongan pokoknya sebelum saya tadi udah Penyerapan sama BTN udah gimana Pak? Pak PPN 8% Pak. Oke, makasih ya. Ini mah nggak ada isinya. Nggak ada isinya yang kecil. Jadi Cortex itu ada beberapa layer rupanya yang bisa kita perbaiki ya. Untuk software yang bisa dikendalikan langsung oleh tenaga dari Indonesia, kita sudah perbaiki. Cuman ternyata masih ada bagian-bagian yang terikat kontrak dengan pihak LG, di mana kita belum dikasih akses ke sana karena mereka masih ngerjakan itu. Itu baru Desember baru dikasih kita yang itu ya. Tapi yang bisa ditangani kita sudah kita perbaiki semaksimal mungkin. Kelihatannya sudah semakin cepat sekarang Cortex-nya, walaupun masih ada kesalahan sedikit di sana sini. Jadi kasuistik sekali kesalahannya, bukan general kata teman-teman saya sih yang di Cortex. Tapi tadi saya suruh cek teman saya di luar, dalam 5 menit, dalam 10 menit lah, dia bisa nemuin kesalahan di mana ada error, artinya masih belum sempurna. Tapi kalau kita lihat, mari ini, handphone lu bagus, gede lu ya. Layarnya gede nih. Gua kecil. Layarnya punya lu.